pemirsa channelnya Dawam. Saya sekarang berada di rerumpunan bambu. Ini kalau bahasa Indonesia bambu, tapi kalau di Jawa itu beda. Kalau ini namanya ori. Ori bukan orisinal, tapi ori, namanya ori. Kalau bambu yang lainnya lagi namanya pring. Bambu ini batangnya lebih tipis, tapi kalau ori ini lebih tebal. Ini ori yang sangat rimbun di sebelah timur rumah saya. Ini biasanya kalau ori ini rebungnya atau tumbuhnya anak batangnya yang masih muda. Ini kalau ori itu enak dimakan. Jadi yang dimakan untuk sayur ini yang dari jenis ori, tapi kalau jenis pring itu tidak enak dimakan. Yang enak itu yang dari ori ini dari ori. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya kok berada di rimbunan ori ini? Kenapa? Karena ori ini dulu ya sejenis ini, bukan di sini, tapi ori yang ada di lereng gunung, bukan ori ini. Ini ada kisah, membawa kisah misteri yang ada di situ, di ori di situ. Nah, ceritanya bentar lagi. Dulu pernah ya ada ceritanya. Ini ada seorang anak yang kala itu mungkin masih kelas 4 SD. Ini dia itu ngarit di lereng Gua Silomangkleng. Gua Silomangkleng ini berada di desa ini, desa Sanggeran ini, sebelah selatan. Gua Silomangkleng ini diperkirakan peninggalan zaman kerajaan Kediri. Nah, kembali kepada anak yang mencari rumput, orang Jawa bilang ngarit. Nah, ini ceritanya, dia itu ketika ngarit itu pas beduk-beduk seperti ini, jam 12 seperti ini, dia tuh istirahat di bawah sebatang pohon. Kemudian setengah layah-layah karena ngantuk, lapar gitu ya. Kemudian dia itu, menurut perasaannya dia itu datangi oleh seorang kakek. Orang kakek ini datangi dia, ditanya dia, "Lole, kowe kesel apa kok neng gini?" Bahasa Jawa. Artinya, "Loh nak, kenapa kamu kok di sini? Apa sudah payah ini, sudah nggak kuat ngarit lagi?" "Ngantuk mbah, aku mbah," katanya gitu. Nah, orang tua itu akhirnya, "Ya wis, tembane neng kene ndek kancamu, yo mel aku," gitu kan. "Yo, mari ikut saya," gitu. Nah, setelah ikut saya gitu, akhirnya si anak itu seperti terhipnotis oleh orang tua tadi. Akhirnya oleh orang tua tadi diajak ke rumahnya. Dia manut saja. Sudah manut saja, akhirnya dijak di situ berapa, menurut perasaan dia itu hanya sesaat. Nah, oleh si orang tua yang mungkin dikatakan seorang kakek atau bahasa Jawa itu mbah, itu dia itu diberi makan di situ. Karena dia itu lapar, akhirnya diberi makan oleh simbah tadi. Nah, diberi makan, dia itu merasa asing dengan makanan yang ada di situ. Karena merasa asing, akhirnya ditolak. Dia itu tidak mau makan. Nah, kalau tidak makan itu hanya berapa kali makan tidak apa-apa, itu berulang kali diberi makan dia itu tidak mau.
Anak itu merasa tetap aja nggak mau. Nah, karena nggak mau, nangis. Anak itu nangis aja, nangis. Wah, aku terno mulih nang omahku. Rumahmu kene ae, rumahmu sini saja gitu. Enggak, omahku ra kene, aku kangen karo mbokku gitu. Saya rindu sama orang tua perempuan saya gitu. Akhirnya lama kelamaan Simbah itu juga kasihan. Perasaannya dia itu masih berapa jam di situ. Tapi Simbahnya itu pesan, engkau tak gendong ya, nanti saya gendong. Tapi kamu jangan menoleh ya nanti. Kalau ada apa-apa itu jangan menoleh. Kemudian anak itu digendong lama, lewat hutan, lewat sawah, lewat gunung, itu begitu lama. Perasaan dia itu lama. Sudah demikian, si anak itu tidak tahan, kan mendengar di belakang ada suara orang teriak-teriak, bengok-bengok gitu. Akhirnya dia tidak tahan. Setelah tidak tahan, akhirnya itu menoleh. Nah, setelah menoleh, ini ada apa? Nah, setelah menoleh, dia itu perasaannya itu di jalan lurus. Ketika berangkat tadi pulang dengan mbahnya itu jalannya lurus, mulus sekali, jalan biasa, jalan orang yang lewat biasa ya, jalan biasa itu seperti jalan yang kebanyakan jalan itu. Tapi setelah dia itu menoleh ke belakang karena ada suara-suara yang teriak-teriak dan sebagainya, akhirnya dia itu kembali ke alamnya, jelek, jadi teriak, loh saya kok di sini. Akhirnya anak itu nyasang di pohon ini, di gerombolan ori seperti ini, gerombolan seperti ini. Jadi dia teriak, loh aku kok malah neng kini, saya kok malah di sini. Dia tuh teriak, akhirnya nangis. Akhirnya ketahuan lah orang-orang yang ada di sekitar ori itu. Akhirnya kasihan pada dia. Nah, karena kasihan anak itu teriak-teriak terus, nah, akhirnya orang yang di bawah itu, loh kowe lah kowe kok neng kini, kamu sudah hilang, pas hilang pirang dino kok sih neng kini. Ternyata dia itu, anak itu tadi hilang sejak pulang dari mengambil rumput itu sudah hilang 3 hari 3 malam. Sudah dicari orang tuanya 3 hari 3 malam, dibantu dengan masyarakat sekitar, tapi tetap tidak ditemukan. Nah, sesudah 3 hari 3 malam hilang, akhirnya tahu-tahu sudah nyasang di pohon ori seperti itu. Otomatis ya mesti pakai alat dan sebagainya, harus digolek nondo, dicarikan tangga untuk menurunkan si anak itu dari ini pohon gerombolan ori ini. Nah, ini konon menurut ceritanya, seandainya anak itu tadi digendong sama makhluk halus itu tadi, tidak menoleh, itu katanya, tidak buru-buru noleh, mesti anak itu tadi kembali ke alam yang normal, mungkin dikembalikan kepada orang tuanya di rumahnya. Tapi karena dia itu noleh, akhirnya oleh si makhluk halus yang membawa ini disasang nih, diuncalnya neng di atas pohon ini, gerombolan bambu seperti ini. Nah, ini ya, itu katanya orang-orang yang tahu di alam gaib ini seperti itu. Nah, si anak itu tadi kenapa makan tidak mau? Karena makanan itu kalau di kita itu makanannya biasa, tapi kalau di dunia gaib itu sebetulnya terdiri dari makanan yang lazim itu, karena dari kotoran manusia, dari kotoran hewan, jadi apa-apa. Ini katanya seandainya anak itu tadi diberi makan terus mau, ini katanya nanti si anak akan tidak bisa kembali ke alam dunia lagi, akan ikut terus kesasar, ikut dunia gaib itu katanya. Dan kalau sudah makan seperti itu berarti golongannya dia masuk ke dunia gaib. Lek wong Jawa ngalani, orang Jawa bilang kalap, hilang sejiwa raganya. Demikian ini cerita yang ada hubungannya dengan gerombolan ori seperti ini. Mudah-mudahan cerita ini menambah wawasan bagi kita bahwa makhluk halus selalu ada di sekitar kita. Itu ada makhluk halus bangsa jin. Nah, bangsa jin itu macam-macam, ada yang gendruwo, ada yang apa itu, nah dan sebagainya. Yang jelas
kita harus hati-hati, dimanapun kita berada harus hati-hati, jangan sampai kita tergoda atau masuk ke dunia bangsa halus. Na'udzubillah. Saya kira sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti sehabis nonton video saya ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai subscribe ben enek gunane, ben nambahi rezeki pemilik kreator channel ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.